Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Baiklah mahasiswa-mahasiswi sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP pada mapel akidah akhlak 4MI. Sebelum penyusunan RPP ini, ada baiknya kita mengenal atau mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan RPP tersebut. RPP adalah rencana yang dibuat oleh pengajar sebelum mengajar di depan peserta didik. Seorang guru diharapkan bisa mempraktikkan pembelajaran terprogram. Adapun pembelajaran secara terprogram merupakan pembelajaran yang sudah memiliki rancangan tahap per tahap mengenai apa-apa saja yang akan dilakukan guru dalam mengajar. Makna pembelajaran secara terprogram juga bisa dikatakan pelaksanaan suatu pembelajaran yang direncanakan atau bisa disebut dengan RPP. Jadi, RPP ini wajib mempunyai daya terap yang tinggi. Kenapa? Sebab tanpa suatu perencanaan, mustahil tujuan proses belajar mengajar bisa dicapai dengan maksimal. Pemaparan mengenai perencanaan tersebut dapat dipahami kalau pembelajaran yang direncanakan merupakan usaha untuk membuat tahap pembelajaran bisa berlangsung dengan efektif dan efisien. Di sini sudah jelas diterangkan bahwa seorang guru sebelum memulai proses pembelajaran wajib terlebih dahulu menggunakan RPP. Kenapa? Karena tanpa RPP maka proses pembelajaran tidak akan berjalan dengan efektif dan efisien. Maka RPP ini wajib dibuat oleh semua guru dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya, adapun prinsip penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran tersebut ada 8 poin. Yang pertama yaitu perbedaan individual peserta didik. Yang kedua, partisipasi aktif peserta didik. 3. Berpusat pada peserta didik. 4. Pengembangan budaya membaca dan menulis. Yang kelima, pemberian umpan balik dan tindak lanjut. Keenam, penekanan pada keterkaitan. Ketujuh, mengakomodasi pembelajaran. Kedelapan, penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Itulah 8 poin prinsip penyusunan RPP. Jadi, mari kita kupas satu persatu 8 poin dari prinsip penyusunan RPP tersebut. Yang pertama ada perbedaan individual peserta didik. Perbedaan individual peserta didik tersebut dikatakan bahwa setiap siswa memiliki kepribadian tipe yang berbeda-beda. Jadi, atas dasar itulah dalam menyusun perencanaan, hal pertama yang perlu diperhatikan hendaklah setiap siswa memiliki pribadi yang beragam. Jadi di antaranya keberagaman itu baik di tingkat pengetahuan, baik di tingkat talenta, baik di tingkat keahlian awal, bisa juga kekuatan, hasrat, semangat belajar, kemasyarakatan, kalbu, cara menelaah, kepentingan istimewa, kecekatan, asal mula kebiasaan, bisa juga tata krama, skala, serta iklim siswa.
Jadi, hal-hal tersebut harus dipahami oleh seorang guru dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya, partisipasi aktif peserta didik. Partisipasi aktif peserta didik ini yaitu partisipasi peserta didik dalam mengamati proses pembelajaran, baik itu meliputi aspek fisik dan psikis. Biasanya aspek fisik tersebut ada 5 indikator pengamatan. Yang pertama, turut serta dalam pelaksanaan tugas belajar. Itu yang pertama. Yang kedua, bertanya kepada peserta didik lain mengenai hal-hal yang tidak dipahami. Yang ketiga, bisa bertanya kepada guru mengenai hal-hal yang tidak dimengerti. Yang keempat, melakukan diskusi kelompok. Yang kelima, mengakomunikasikan hasil pikiran baik secara lisan maupun penampilan. Jadi, ada 5 partisipasi aktif peserta didik. Yaitu tadi sudah dijelaskan satu persatu. Jadi, dalam hal ini guru juga ikut serta dalam mengamati proses pembelajaran. Selanjutnya, 3 indikator pengamatan yang bersifat psikis, yaitu terlibat dalam pemecahan masalah. Jadi, guru tersebut dalam semua hal, baik itu masalah yang ada di dalam sekolah maupun di luar ketika mereka sedang mengerjakan tugas-tugas kelompok, guru ikut serta atau terlibat dalam pemecahan masalah tersebut. Yang kedua, mencoba sendiri konsep yang diberikan. Yang ketiga, mampu menilai kemampuannya sendiri. Jadi, ada 3 indikator tentang psikis. Selanjutnya, berpusat pada peserta didik. Berpusat pada peserta didik tersebut dalam artian mempengaruhi kegiatan, bahan ajar, konten, dan waktu belajar dalam aktivitas pengkajian. Maka untuk itu seorang guru dalam menyusun RPP haruslah memperhatikan suatu pendekatan yang berfokus terhadap siswa. Pendekatan tersebut seperti mengganti sistem penyajian yang menggunakan ceramah dengan pengalaman belajar aktif. Itu bisa. Menetapkan teknik open-ended problem merupakan pendekatan yang membutuhkan proses berpikir krisis dan kreatif. Jadi untuk itu guru melibatkan peserta didik dalam simulasi dan bermain peran. Jadi itu berpusat pada peserta didik. Maksudnya guru harus melibatkan sesuatu kepada peserta didik. Selanjutnya, pengembangan budaya membaca dan menulis. Di sini guru harus melatih peserta didik dalam mengembangkan budaya membaca dan menulis, sehingga ketika nanti tampil di depan kelas, baik dalam menjelaskan atau memberikan kesimpulan dalam kerja kelompok, mereka berbicara tidak lagi terbata-bata. Sehingga tutur kata mereka dapat tertata dan melatih kebiasaan mereka untuk berbicara di depan kelas. Jadi di sini guru harus melatih mereka dalam bertutur kata, bukan hanya sekedar kumpulan huruf yang telah membentuk kata.
atau kelompok kata. Jadi di sini mereka harus senantiasa belajar membaca dan menulis. Baik, selanjutnya ada pemberian umpan balik dan tindak lanjut. Di sini ada pemberian umpan balik dan tindak lanjut ini maksudnya RPP, pemberian umpan balik dan tindak lanjut, memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedial. Jadi pemberian pembelajaran remedial dilakukan ini setiap saat setelah suatu ulangan atau ujian dilakukan, di mana hasilnya dianalisis oleh guru dan apa kelemahan peserta didik yang dapat teridentifikasi. Jadi pemberian umpan balik itu maksudnya ketika guru mengadakan ujian dan hasilnya setelah dianalisis, maka baru dapat di situ apa kelemahan peserta didik itu. Jadi disitulah guru untuk mengetahui apa, di mana titik kelemahan peserta didik tersebut. Selanjutnya, penekanan pada keterkaitan. Maksud dari penekanan dan keterkaitan ini yaitu pada tahap atau dalam rangka penyusunan perencanaan RPP, itu guru perlu memperhatikan keterpaduan antara KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikasi pencapaian kompetensi, penilaian, sumber belajar, itu dalam satu keutuhan pengalaman belajar. Itu namanya penekatan pada keterkaitan. Selanjutnya, mengakomodasi pembelajaran. Di sini yang dimaksud dengan mengakomodasi pembelajaran yaitu merancang suatu program untuk mengakomodasikan kebutuhan siswa secara lebih spesifik. Apa itu? Bisa melalui perencanaan hal-hal yang penting yang terkait dengan kebutuhan, karakteristik, dan potensi yang dimiliki siswa akan teridentifikasi. Jadi itulah mengakomodasi pembelajaran. Itu seharusnya tepat untuk meresponnya. Jadi guru harus cepat dalam merespon hal tersebut. Selanjutnya, penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Di sini teknologi informasi dan komunikasi atau bisa juga itu disingkat dengan TIK ya. Merupakan teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, bisa penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi. TIK ini keberadaannya sangat penting di pelajaran dalam pembelajaran pada abad ke-21 saat ini. Jadi teknologi itu harus dikuasai oleh guru dan peserta didiknya. Selanjutnya, menyusun RPP sangatlah penting. Seperti yang dikatakan oleh Asfiati dalam menyusun RPP, perlu memperhatikan komponen-komponen yang perlu dimasukkan agar dapat memberikan gambaran yang utuh tentang rencana pembelajaran. Dalam penyusunan komponen RPP, pada garis besarnya dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu materi pokok. Yang kedua, penulisan identitas. Yang ketiga, tujuan pembelajaran. Yang keempat, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi.
Terus yang kelima, materi pembelajaran. Yang keenam, sumber belajar. Yang ketujuh, strategi pembelajaran. Yang kedelapan, langkah-langkah pembelajaran. 9, media pembelajaran. Dan 10, penilaian hasil akhir. Jadi, komponen-komponen dalam penyusunan RPP menurut Asfiati itu ada 10 poin, ya. Jadi 10 poin ini mari kita kupas satu persatu, yaitu penulisan identitas. Pada bagian awal penyusunan RPP, yaitu menuliskan identitas sekolah tempat mengajar, identitas mata pelajaran atau tema yang diajarkan, juga menuliskan kelas atau semester peserta didik. Itulah dia penulisan tentang identitas. Yang kedua, itu materi pokok. Materi pokok ini, penyusunan materi pokok atau pembelajaran perlu diperhatikan dalam merencanakan suatu pembelajaran. Jadi materi pokok adalah materi pembelajaran harus dipelajari siswa sebagai sarana pencapaian kompetensi dan yang akan dinilai dengan menggunakan instrumen penilaian yang disusun berdasarkan indikator pencapaian belajar. Yang ketiga, alokasi waktu. Jadi, penentuan alokasi waktu disesuaikan dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar. Di sini juga alokasi waktu juga mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus dan KD yang harus dicapai pada umumnya di sekolah dasar, ya, sekolah menengah bawah dan sekolah menengah atas. Yang keempat, yaitu tujuan pembelajaran. Di sini dijelaskan tujuan pembelajaran pada penyusunan RPP dirumuskan berdasarkan KD. Ya, ingat ya. Dirumuskan berdasarkan KD dengan menggunakan kata kerja operasional yang diamati dan diukur, mencakup. Itu yang pertama sikap, kedua pengetahuan, dan yang ketiga keterampilan. Selanjutnya ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Maksudnya kompetensi dasar merupakan kemampuan minimal yang harus dikuasai peserta didik dalam penguasaan konsep atau materi pembelajaran yang diberikan dalam kelas tentang mata pelajaran tertentu. Jadi kompetensi dasar ini juga dapat diartikan kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh peserta didik melalui pembelajaran yang mencakup sikap, spiritual, sosial, pengetahuan, keterampilan yang dikembangkan. Semua itu dikembangkan dalam konteks muatan pembelajaran, pengalaman belajar, mata pelajaran sesuai dengan kompetensi inti. Itulah dia apa yang disebut dengan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Selanjutnya ada materi pembelajaran. Pada bagian materi pembelajaran ini memuat materi fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan tertulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator dan ketercapaian kompetensi. Jadi
Materi fakta ini merupakan segala hal yang berwujud kenyataan dan kebenaran. Apa saja itu? Meliputi dia nama objek, peristiwa sejarah, lambang, nama tempat, nama orang, nama bagan atau komponen suatu benda, dan sebagainya. Lain-lainnya bisa saja apa yang sesuai dengan fakta kebenarannya. Selanjutnya ada strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran ini meliputi pendekatan, strategi, dan metode pembelajaran. Jadi metode pembelajaran ini digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana belajar sehingga proses belajar dan pembelajaran peserta didik mencapai KD yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Jadi strategi pembelajaran ini harus direncanakan. Media pembelajaran selanjutnya yaitu media pembelajaran. Di sini media pembelajaran yaitu teknik atau alat yang dipakai dalam aktivitas pembelajaran, di mana media ini bertujuan supaya komunikasi antara guru dan siswa bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Intinya, kalau suatu proses pembelajaran berjalan secara efektif dan efisien apabila ada media yang dipaparkan oleh gurunya, sehingga peserta didik mudah untuk memahami pelajaran tersebut. Selanjutnya ada sumber belajar. Sumber belajar itu bisa meliputi pesan, maksudnya pesan orang, bahan, peralatan, teknik, dan lingkungan. Jadi sumber belajar itu mencakup sumber rujukan, lingkungan bisa, media, narasumber, alat, atau bahan-bahan lainnya. Misalnya saja ya, sumber belajar itu dalam silabus dituliskan buku referensi. Dalam RPP itu harus dicantumkan judul buku tersebut, pengarangnya, dan halaman yang diacu. Itu dia ya, sumber belajar. Selanjutnya ada langkah-langkah pembelajaran. Di sini langkah-langkah pembelajaran itu terbagi menjadi 3 kegiatan, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. Selanjutnya yaitu ada penilaian hasil akhir. Jadi penilaian hasil akhir ini merupakan keputusan hasil belajar yang didasarkan atas pengumpulan data menggunakan instrumen pengukuran, baik itu berbentuk sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Hasil dari penilaian tersebut dipercaya mampu memberikan gambaran yang lebih bermakna berkaitan dengan peserta didik dibandingkan dengan penilaian konvensional dalam bentuk pilihan ganda yang telah terstandar sekalipun. Jadi penilaian hasil akhir ini yaitu keputusan hasil belajar yang didasarkan atas pengumpulan data. Jadi itulah poin-poin atau komponen-komponen yang perlu dimasukkan agar dapat memberikan gambaran yang utuh tentang rencana pembelajaran atau RPP. Ya, mungkin sampai sini dulu penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.